Ini adalah neraka bagi orang-orang pemalas. Mereka harus berlari terus-terusan. Jika tidak, mereka akan terlindas oleh roda putar raksasa. Orang yang sudah meninggal dunia tentu saja akan mendapat hukuman di neraka. Apalagi yang selama hidupnya banyak sekali berbuat dosa. Hukuman yang akan diterima tentu saja akan setimpal dengan perbuatan mereka selama hidup. Saat ada kebakaran di sebuah gedung, salah seorang petugas bernama Jimin sedang berusaha menolong seorang anak kecil. Tapi naas baginya, tali yang menahan dirinya terbakar. Jimin pun terjatuh sangat kencang sampai-sampai ia sempat kehilangan kesadarannya sesaat. Jimin kembali sadar dengan wajah penuh senyuman karena ia berhasil menyelamatkan seorang anak yang terjatuh bersamanya. Hingga betapa terkejutnya Jimin saat melihat dirinya sedang dikerumuni orang-orang. Barulah ia sadar kalau ternyata dirinya sudah tewas dalam kecelakaan tadi. Tak lama setelah itu datanglah dua malaikat pendamping yang menjemputnya. Jimin diberikan penjelasan kalau ia sudah mati dan harus ikut dengan dua malaikat itu. Jimin harus ikut persidangan di dunia yang selanjutnya dan diadili sesuai dengan dosa-dosa yang sudah pernah ia buat. Jika Jimin lolos persidangan, ia akan direinkarnasi. Namun Jimin masih belum percaya kalau semua ini terjadi. Jimin bersama pendampingnya pun sudah tiba di gerbang neraka dan pria ini akan menjalani sidang untuk menebus semua dosa-dosanya, yaitu dosa pembunuhan, dosa bagi orang-orang malas yang suka berbohong, tidak adil, penuh pengkhianatan, kekerasan, dan bagi orang-orang yang bermasalah dengan keluarga mereka. Jimin pun sudah berada di pengadilan pertama, yaitu menembus dosa-dosa pembunuhan. Hakim di sini akan menghukum Jimin atas tuduhan pembunuhan, tapi Jimin merasa ia tak pernah melakukan hal seperti itu dalam hidupnya. Dan ternyata Jimin dianggap membunuh karena pernah meninggalkan rekan kerjanya yang sedang tertimpa bangunan di tengah kebakaran besar. Padahal menurut hakim, Jimin masih sempat untuk menolongnya, sehingga Jimin dinilai melakukan dosa pembunuhan secara tak langsung. Malaikat pendamping Jimin meminta Jimin untuk mengingat kembali peristiwa itu dan memberikan kesempatan pada Jimin untuk menceritakan ke Jimin untuk pergi dan menolong para korban lainnya yang masih terjebak di dalam gedung. Malaikat pendamping pun meminta Jimin yakin dengan dirinya kalau ia tak bersalah. Sebab pada peristiwa itu Jimin juga sudah menyelamatkan banyak orang dalam kebakaran itu. Malaikat pendamping benar-benar meyakinkan hakim dan jaksa kalau Jimin tak bersalah dan harus bebas dari neraka para pembunuh. Setelah mendengar semua kesaksian dari Jimin dan malaikat pelindung, akhirnya hakim membebaskan Jimin dari tuduhan tersebut. Tapi sidang belum selesai bagi Jimin. Ia harus melanjutkan ke sidang berikutnya, yaitu sidang bagi orang-orang pemalas. Saat ini Jimin sedang menjalani sidang yang akan menentukannya apakah akan bebas atau masuk ke dalam neraka pemalas. Pada sidang ini ditampilkan kegiatan Jimin semasa hidupnya. Ia sangat rajin sekali bekerja dan suka menolong orang lain. Walaupun pekerjaannya banyak yang ekstrim, tapi Jimin terus menjalaninya dengan sepenuh hati. Namun walaupun sudah melihat kehidupan Jimin, jaksa di persidangan ini terus mempengaruhi Dewi Kemalasan untuk tetap menghukum Jimin. Tapi sepertinya hakim Dewi Kemalasan tampak sangat bangga dengan Jimin. Hakim pun memberikan pertanyaan terakhir yang sangat menjebak, yaitu mengapa Jimin mau melakukan itu semua? Apakah benar-benar tulus atau ada hal lain? Dan Jimin malah menjawab semua hanya karena uang. Mendengar itu pun hakim Kemalasan tampak sangat kecewa, sehingga ia menarik kata-katanya dan akan menghukum Jimin dan akan menjalani siksaan di neraka untuk orang-orang pemalas. Jimin benar-benar ketakutan, sedangkan malaikat pendamping Jimin juga tak tahu harus berbuat apa. Akhirnya malaikat pendamping pun terjun ke sungai untuk menahan Jimin dan meminta hakim mendengar pembelaan mereka sekali lagi. Para malaikat pendamping menceritakan sisi lain mengapa Jimin benar-benar membutuhkan uang. Sampai-sampai ia rela kerja mati-matian, bahkan tidak ada libur dalam hidupnya. Ternyata Jimin melakukan itu semua demi menghidupi keluarganya dan membayar biaya pengobatan sang ibu. Dewi Kemalasan sempat terdiam mendengar itu. Dan ternyata hukuman kepada Jimin pun dibatalkan. Dan Jimin bisa menuju ke pengadilan berikutnya, yaitu pengadilan kebohongan. Jimin dinilai sering berbohong karena ia sering membuat surat palsu kepada anak temannya yang sudah meninggal dunia. Jimin melakukan itu agar anak temannya tidak bersedih dan tak ingin anak itu tahu kalau ayahnya sudah meninggal dunia di peperangan. Jimin akan mendapat hukuman sangat berat sebab sudah banyak sekali surat palsu yang ditulisnya. Dewi Kebohongan yang menjadi hakim di sini pun akan segera menghukum Jimin. Kakinya langsung dijerat akar pohon hidup yang menjalar. Malaikat maut pun segera membawa besi panas dan juga gunting untuk memotong lidah Jimin. Tapi malaikat pendamping Jimin tiba-tiba akan membantu Jimin dan memberikan pembelaan. Malaikat pendamping mengatakan kalau Jimin membuat surat palsu itu pasti ada alasannya. Kehidupan Jimin pun
diperlihatkan kepada hakim, di mana ia bekerja seorang pemadam kebakaran yang cukup sulit kehidupannya. Tapi Jimin malah menulis surat yang berisi kalau dirinya kaya raya. Jimin terpaksa berbohong, sebab ibunya sedang sakit keras. Jimin tak ingin ibunya bersedih jika mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Semua surat palsu yang dibuat Jimin semata-mata hanya tidak ingin membuat perasaan orang lain terluka. Karena surat Jimin tadilah, anak temannya mendapat semangat hidup dan ibunya bisa sembuh dari penyakitnya. Setelah mendengar pembelaan tadi, akhirnya Jimin pun dibebaskan dari hukuman di neraka kebohongan ini. Pengadilan neraka berikutnya adalah untuk orang-orang yang suka berkhianat selama hidupnya. Lagi-lagi, karena Jimin tidak pernah berbuat seperti itu dalam hidupnya, maka ia bisa melewati neraka bagi orang yang berkhianat dengan mudah. Jimin pun akan melanjutkan ke neraka berikutnya. Pria ini akan mendapat hukuman di neraka bagi orang-orang yang suka melakukan kekerasan selama hidupnya. Karena saat masih muda, pria ini sangat suka memukuli adiknya yang mengalami penyakit kurang gizi. Para penuntut berkata, tak seharusnya seorang kakak melakukan itu kepada adiknya yang sakit. Bahkan sampai saat Jimin sudah berpisah dengan adiknya dan kini Jimin meninggal dunia, ia belum sempat meminta maaf kepada adiknya. Sehingga mau tak mau, Jimin harus menerima hukuman atas dosa yang sudah ia buat. Saat akan dihukum, malaikat pendamping meminta kepada hakim untuk menunda dulu hukumannya dan membiarkan Jimin menjalani sidang di neraka berikutnya terlebih dahulu. Dan neraka itu berkaitan dengan dosa Jimin yang memukuli adiknya itu. Saat persidangan berikutnya terungkap lagi fakta bahwa Jimin bukan hanya pernah memukul adiknya, tapi ternyata Jimin juga sempat ingin menghilangkan nyawa ibunya waktu ia masih muda. Sebab mereka hidupnya sangat susah. Ibunya juga terus sakit dan adiknya mengalami kurang gizi. Oleh karena itu Jimin ingin mengakhiri hidupnya dan keluarganya. Tapi saat Jimin akan melakukan itu, adiknya memergokinya dan mencegah Jimin. Disitulah juga Jimin memukuli adiknya. Lalu setelah itu Jimin pergi meninggalkan rumah dan tak pernah kembali lagi setelah 15 tahun. Malaikat pendamping bingung bagaimana lagi cara menolong Jimin, sebab itu adalah dosa yang sangat berat. Tapi malaikat pendamping tetap berusaha membela Jimin. Namun jaksa malah menunjukkan sesuatu yang Jimin tak ketahui. Sebenarnya saat Jimin akan membunuh ibunya sadar akan hal itu dan hanya diam saja sebab tak ingin membuat Jimin merasa bersalah. Makanya sang ibu hanya pasrah. Setelah mengetahui itu, Jimin benar-benar menyesal. Tapi semua sudah terjadi dan Jimin akan dihukum. Namun Jimin benar-benar terbantu karena ternyata kini sang ibu sudah memaafkan kesalahan anak-anaknya. Berkat maaf sang ibu, dosa Jimin dianggap sudah dihapuskan dan Jimin dianggap lolos di semua persidangan di neraka ini dan akan direinkarnasi